Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, ketemu lagi nih dengan saya Irma Aldairiani. Nah, pada video kali ini Irma akan membahas seputar unsur intrinsik pada novel Nasihat-Nasihat karya Anafis. Yuk, simak pembahasannya lebih lanjut. Sebelum itu, Irma ingin bertanya, apakah teman-teman mengetahui apa itu unsur intrinsik? Ya, unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung dalam suatu karya sastra atau unsur yang membangun suatu karya sastra dari dalam atau disebut juga pondasi dasar dari karya sastra tersebut. Nah, setelah teman-teman mengetahui pengertian dari unsur intrinsik, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, apa-apa saja sih unsur-unsur yang terkandung di dalam unsur intrinsik itu? Adapun unsur yang terkandung di dalam unsur intrinsik itu terdiri dari tema, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Pada video kali ini, Irma mengambil cerpen Nasihat-Nasihat karya Anafis. Tapi, pada pembahasan ini, Irma hanya membahas 3 unsur saja, yaitu tema, latar, dan alur, serta hubungan dari 3 unsur ini dalam cerpen Nasihat-Nasihat karya Anafis. Nah, adapun sinopsis cerpen Nasihat-Nasihat karya Anafis ini menceritakan tentang ketika Hasibuan, anak muda yang menumpang di kamar depan, menceritakan kesulitannya. Dengan penuh perhatian ia mendengarkan. Memang selamanya wajahnya kelihatan sungguh-sungguh bila setiap orang mengemukakan kesulitannya untuk meminta sekedar nasihat yang berharga. Sikapnya menyenangkan hati orang, sedangkan rambut dan kumisnya yang lebat dan lelah putih seluruhnya itu memberikan keyakinan dalam setiap hati yang dilanda kerisauan bahwa daripadanya saja nasihat yang paling baik memancar. Nasihat orang tua itu selamanya berharga, karena itu setiap orang tak berani memulai sesuatu sebelum dimintai nasihat. Dan jikalau orang lupa meminta nasihat kepadanya, mereka itu merasa berdosa sekali dan was-was timbul dalam hati. Namun demikian, biar orang lupa dan tak butuh nasihatnya pun, ia pun memperlihatkan kebesaran jiwanya. Cepat-cepat ia memberikan nasihatnya dengan penuh kesungguhan dan dengan segala pertimbangan yang masuk akal. Pada setiap perkumpulan, namanya pastilah tercantum sebagai nasihat. Kalau tidak diminta, ia sendiri akan menawarkan dirinya dan tidak ada satupun dari perkumpulan itu saling berlawanan azas. Singkat cerita, orang tua itu menyangka setelah 3 hari berlalu persoalan Hasibuan beres sudah. Menurut sangkanya, gadis itu telah kembali ke keluarganya atau sudah masuk rumah sakit gila. Tapi hari keempat, Hasibuan pulang dari kantornya membawa kegugupan. Sangkanya tentu anak muda itu mendapat kesukaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan kantornya saja. Ia menunggu anak muda itu untuk meminta nasihatnya yang berharga lagi. Tapi langkah jengkelnya dia ketika Hasibuan menceritakan kesukarannya itu berkisah pada soal gadis itu saja. Bawa dia ke sini, nanti aku dapat menyelesaikan kesukaranmu dengan mudah. Ikutilah nasihatku, nasihat orang tua yang telah banyak pengalaman ini. Gembira benar hati yang orang tua itu ketika Hasibuan membawa gadis itu ke rumahnya untuk diperkenalkan kepadanya. Setelah ia menghidupi api cangkloknya, orang tua itu meneruskan bicaranya. Dengarlah nasihatku lagi, nasihat orang tua yang banyak pengalaman ini. Nasihatku, kawini dia lekas, biarkan orang tuanya meminang kau, seperti adat Minangkabau, kata orang tua itu.
Yang pertama adalah tema. Cerpen nasihat-nasihat karya Nafis ini bertemakan kungkungan adat dalam masyarakat, bahwa kebiasaan anak muda yang meminta nasihat kepada orang tua agar hidupnya mampu berjalan dengan baik. Terlihat dari kutipan cerpen bahwa Hasibuan seorang pemuda yang sedang mengalami masalah meminta nasihat. Dalam kutipan cerpennya, dan ketika anak muda yang menumpang di kamar depan menceritakan kesulitannya demikian hilang akal. Nafis 1986 halaman 28. Berikutnya adalah latar. Adapun latar tempat pada cerpen nasihat-nasihat karya Nafis ini, yang pertama adalah kamar depan, di atas bis, kantor, rumah, dan ruang tamu. Yang pertama adalah kamar depan. Kutipannya, ketika Hasibuan anak muda yang menumpang di kamar depan menceritakan kesulitannya. Yang kedua adalah di atas bis. Kemarin gadis itu yang sampai saat itu tak pula diketahui namanya duduk di sampingnya di atas bis. Yang ketiga adalah kantor. Ya, ketika pesuruh kantor memberitahu. Yang keempat adalah rumah. Aku bawa dia kembali ke rumah kenalanku itu. Yang kelima adalah ruang tamu. Dan ketika ia sedang berdua saja di ruang tamu. Nafis 1986 halaman 38. Berikutnya adalah alur. Alur pada cerpen nasihat-nasihat karya Nafis menggunakan alur maju. Terlihat ketika Hasibuan, anak muda yang menumpang di kamar depan, menceritakan kesulitannya dengan penuh perhatian, ia mendengarkan. Kemudian menceritakan berjalannya hingga ke tahap penyelesaian masalah, terlihat ketika Hasibuan akan menikahi gadis itu. Itu terlihat pada pemunculan konflik yang bermula dari kutipan, coba kau bayangkan kembali seorang gadis desa yang seharusnya pemal, tahu adat, sopan, duduk di samping seorang laki-laki tak dikenal di atas bis. Kemudian berakhir penyelesaian nasihat orang tua yang telah banyak pengalaman ini, bawa dia besok ya. Nasihatku, kawini dia lekas, jangan tunggu lama. Nafis 1986 halaman 39. Berikutnya kita akan membahas hubungan antara ketiga unsur tersebut. Yang pertama, hubungan antara tema dan latar. Tema, di mana Sumatera Barat memiliki kebiasaan orang tua harus memberikan nasihat kepada yang lebih muda. Sementara latarnya kita ambil latar di dalam bis. Menurut orang tua tersebut tidaklah pantas karena seorang gadis desa yang harusnya memiliki sikap sopan santun dan beradat tinggi malah tidak malu menyandarkan kepalanya ke bahu laki-laki yang baru dikenal. Dari peristiwa inilah akhirnya Hasibuan meminta nasihat kepada orang tua tersebut karena gadis yang baru ia kenal ini tidak ingin berpisah darinya. Berikutnya adalah hubungan antara latar dan alur. Alur yang dipakai adalah alur maju pada cerpen terkait dengan latar, di mana pada cerpen tersebut terjadi perpindahan latar dari dalam bis ke ruang tamu, menggambarkan alur maju, yakni setelah pertemuan yang memunculkan permasalahan. Selanjutnya Hasibuan meminta nasihat kepada orang tua tersebut. Ini jelas menggambarkan alur maju.